Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Mohon maaf tadi videonya tiba-tiba berhenti ya, tiba-tiba stop karena kameranya mungkin ada error. Nah, tapi saya akan lanjut lagi ya untuk di pertanyaan berikut ya. Nah, anak umur 15 tahun berapa kali latihan renang dalam 1 minggu? Nah, ini mungkin saya ambil cahaya agak ke sini supaya bisa kelihatan ya, jelas ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Di sini. Nah, salam sehat selalu. Saya mau bertanya bagaimana cara menghilangkan ketergantungan sama alat bantu fin, alat bantu renang fin, karena kalau saya berenang tanpa fin, berenang saya seperti tidak berjalan maju dan kaki saya selalu jatuh ke bawah. Apakah ada latihan gerakan agar tidak bergantung pada fin? Terima kasih. Sehat selalu. Nah, di sini kalau misalnya ya, saya akan ubah sedikit ya tempatnya supaya cahayanya kelihatan ya. Nah, di sini ya, kalau kita nggak mau menggunakan fin, betul itu penting ya, karena fin ini juga menjadi salah satu ketergantungan bagi anak-anak ya. Kayak contoh nih, anak-anak yang saya sering kasih fin nih pada saat latihan. Akhirnya apa? Ketika mau mulai suatu program atau mindset, mereka selalu menanyakan, boleh menggunakan fin nggak? Boleh menggunakan fin nggak? Nah, ini yang kita harus hilangkan juga ketergantungan kepada anak-anak, yaitu kita biasakan anak-anak tendang kaki tanpa fin. Itu dulu yang kita latih dari dasarnya. Nah, sehingga apa? Mereka terbiasa dengan tanpa fin ya. Gerakan kaki yang benar adalah tendang dari pangkal paha. Nah, fin adalah salah satu alat untuk membantu memperbaiki gerakan kaki, tapi jangan tergantung juga dengan fin. Karena apa? Ketika lomba kita kan tidak menggunakan fin. Ketika kita katakan kita kerjakan program race pace, kita juga nggak menggunakan fin. Katakanlah kita kerjakan set aerobik, kita kan nggak boleh kebiasaan dengan menggunakan fin ya. Nah, sehingga apa? Ketika anak-anak kebiasaan, kita jadi nggak bisa lepas dari situ. Nah, ini bagaimana caranya, yaitu kita latih kaki sekuat mungkin dulu. Contoh nih, kita misalnya dalam satu set latihan kita pakai fin bisa 20 kali 50, tapi tanpa menggunakan fin kita hanya bisa 10 kali 50. Nah, tidak jadi masalah, kita latih dulu dari 10 kali 50, setiapnya contoh 2 menit. Nah, lain kali kita coba naikin jadi interval 155. Lalu kita naikin juga jumlahnya, ketika waktunya udah bisa tambah bagus, kita tambah jadi 12 kali 50. Jadi 14 kali 50, 16 kali 50, 18 kali 50, sampai ke 20 kali 50. Setiapnya bisa mungkin udah jadi 130, 125 ya. Jadi kita wajib latih kaki sehingga tidak bergantung dengan fin ya. Nah, terima kasih ya untuk pertanyaan yang ini. Lalu pertanyaan berikut ya. Berarti di sini video ini pertanyaan yang kedua ya. Step by step belajar renang gaya bebas ya. Ini ada ya. Nah, saya ingin menanyakan kenapa saat mencoba vertical float. Oh, tadi udah ya ini ya. Tadi udah di ini nih, udah di video sebelumnya ya. Nah, oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua berikut ya. Step by step belajar renang gaya bebas. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, ya. Di sini ya, teman-teman bisa lihat. Beda gerakan egg beater dengan water terapan apa? Nah, kalau water terapan itu menggunakan kaki gaya dada, ya, kayak gini nih. Atau satu kaki tendang ke bawah, satu kaki naik ke atas ya. Jadi kayak gini nih, bergantian, alternate, ya. Nah, tapi kalau egg beater itu adalah contoh dari vertical float, yaitu kayak telur menetas terus habis itu mengapung gitu ya. Jadi egg beater dan float. Lalu kalau di water terapan itu kayak terapung di dalam terapan di dalam air, water trapping ya. Jadi tangannya pun masih gerak tuh ya. Bedanya adalah kalau egg beater dia tanpa ada gerakan gitu loh. Maksudnya kalau gerakan untuk telur menetas itu ada, tapi kalau untuk gerakan yang kakinya
tendang kiri kanan nggak ada, ataupun tendang lurus ke depan nggak ada, ke belakang ya. Nah, bedanya adalah kalau egg beater adalah posisinya float, ngapung, diam ya. Tapi kalau water terapan itu adalah gerakan ngapung tapi kakinya harus gerak tuh ya, antara tendang kaki gaya dada atau kaki satu persatu. Dia seperti pretzel tuh, satu kanan satu kiri, satu kanan satu kiri, kayak roti pretzel angka 8 gitu ya. Nah, jadi itulah bedanya antara water terapan dengan egg beater ya. Nah, kalau teman-teman ada apa namanya, ada masukan lain boleh ya dibantu ya di kolom komentar. Lalu habis itu pertanyaan yang ketiga, mengapa saat ambil nafas di gaya bebas tangan kiri jatuh di video itu? Nah, ini ada yang bertanya nih ya, cukup bagus juga ya pertanyaannya sebenarnya ini. Agar tidak nyasar ke arah lain, apa gerakan tangan harus lurus ke depan? Iya benar, gerakan tangan pada saat kita berenang itu harus wajib lurus ke depan ya. Nah, ini yang saya kasih contoh ya teman-teman ya. Nah, gerakan tangan ketika kita berenang wajib lurus ke depan ya. Tidak boleh ada yang cross ke kiri atau terlalu buka ke luar gitu ya. Terlalu masuk ke dalam juga gak bagus, terlalu keluar juga gak bagus. Jadi intinya kita harus lurus nih posisinya. Lurus pun itu di samping bahu, bukan lurus seperti ini ya. Karena apa? Ketika kita tarik ini lagi, ini udah cross nih namanya, udah miring ya. Jadi pada saat finger entry ini cukup di samping bahu, entry-nya, jangan di tengah ya. Jadi sama tangan kiri juga gitu, catch, drive, high elbow, recovery. Pada saat recovery, finger in-nya ini enter-nya di samping saja, tidak di tengah sini ya. Karena kalau di tengah kan cross nih, berenang nih, cross ya. Ketika kita tarik, bahunya putar, udah cross ini ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikut. Oke, kita akan lanjutkan ya ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, itu terjawabkan ya yang tadi, apakah gerakan tangan harus lurus ke depan. Nah, di sini ada lagi, mengapa saat ini pertanyaan yang keempat ya, mengapa saat ambil nafas di gaya bebas tangan kiri jatuh? Sama di video itu juga. Izin bertanya, kalau mengatasi kaki nggak bisa ngapung dan selalu tenggelam gimana ya? Nggak bisa ngapung. Ini yang perlu saya jelaskan ya. Tadi udah dijelaskan di video sebelumnya juga ya, yang di pertanyaan yang lain. Nah, ketika berenang itu ya, saat berenang itu ini kan pertanyaannya adalah kalau mengatasi kaki nggak bisa ngapung dan selalu tenggelam gimana ya? Posisi kepala ini ya harus tunduk ke bawah. Ini yang selalu menjadi ini yang selalu menjadi kendala ya, ketika anak-anak berenang itu posisi kepalanya suka naik gini nih, nongol gini ke atas, sehingga apa? Kakinya drop ke bawah. Nah, posisi kepala yang benar itu ya, saya ini pernah ngambil yang sertifikasi pada saat di tahun 2018 ya, itu dengan coach Bill Sakovic ya. Nah, waktu itu dia bilang posisi kepala yang benar ya adalah waktu itu di Vina Certification ya, untuk swimming coaches ya. Nah, itu tahun 2018 kalau nggak salah, itu dengan coach Bill Sakovic. Nah, dia ibaratkan dengan digenggam tangannya, lalu taruh di bawah leher seperti ini, habis itu dijepit. Nah, inilah posisi kepala kita saat tunduk ke bawah nih ya. Jadi ini pertanyaan yang cukup bagus ya, untuk mengingatkan kembali posisi kepalanya gimana pada saat kita berenang. Jadi kalau ini udah naik ya, kalau ini lurus, kalau ini terlalu turun ke bawah. Tidak boleh terlalu turun ke bawah karena ada hambatan, tidak boleh juga terlalu naik ke atas, tapi harus benar-benar ubun-ubun kepala ini harus di depan nih, harus menghadap ke depan ya. Jadi pada saat kita, contoh ya nih ya, pada saat kita berenang ya, kita kan nggak bisa gini, tapi posisi kita sudah tahu nih, posisi lurus kita adalah satu genggaman tangan kita ini taruh di bawah leher, habis itu kita jepit.
Nah, inilah posisi lurusnya kita ya. Jadi boleh dipraktekkan ke anak-anak didik, teman-teman sekalian ya. Jadi pada anak-anak didik kan pasti tanya tuh, posisi kepala yang tunduk gimana? Yaitu genggaman tangan taruh di bawah leher, dijepit. Nah, inilah posisi kepala tunduk ke bawah ya. Nah, akhirnya pada saat kalau posisi kepalanya tunduk ke bawah akan memperbaiki posisi kaki yang tenggelam dan yang nggak bisa ngapung gitu. Ya, bisa juga dilihat di video di video step by step belajar renang gaya bebas. Di situ ada saya tunjukin igbiter gimana cara ngapungnya ya. Jadi pelajari gimana cara badan bekerja di dalam air ya. Nah, lalu habis itu terjawabkan ya ini videonya ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih, nomor 5. Bukan pertanyaannya ya, cukup saran ini ya. Nah, ada di video bagaimana contoh program latihan race pace. Waktu itu 200 pace dibagi 4 itu kayaknya yang ada race pace 8x50 tuh descending ya. Nah, di sini ya, saya tunjukin. Ya. Nah, semoga di video yang lain bisa dijelasin program lewat papan tulis. Semangat terus. Nah, baik, nanti untuk berikutnya saya coba ya, kalau misalnya udah channel ini sudah tambah berkembang ya, saya akan coba untuk menggunakan papan tulis ya. Jadi menjelaskannya mungkin bisa lebih jelas, ataupun nanti contoh channel ini sudah bisa menghasilkan, saya akan coba invest ke papan tulis ya, ataupun cari papan tulis untuk bisa lebih dijelasin lagi program-program latihannya ataupun mengenai teknik berenang ataupun olahraganya. Oke, mungkin itu aja teman-teman video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Dah.